Oke, di sini saya mencoba untuk membuat sebuah laporan keuangan sederhana menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel, yaitu bertabel jurnal yang akan saya gunakan untuk menginput data. Kemudian ada tabel laporan keuangan. Di sini saya gabungkan semua. Ada laporan pendapatan, laporan modal, dan neraca saldo. Kemudian ada pos akun. Di sini akan saya gunakan untuk perhitungan dari input data. Kemudian akan saya tarik untuk dibuatkan laporan keuangannya. Jadi di sini ketika saya input data di sini, otomatis nilai-nilai itu akan dijumlahkan semua di sini. Kemudian saldonya kita pindahkan ke laporan keuangan. Oke, sekarang kita coba masukkan transaksi. Misalnya pada tanggal 1 kita menaruh investasi senilai 5 juta. Berarti debitnya akun kas sebesar 5 juta. Dan modal pada kredit. Kemudian yang saya mau adalah angka-angka ini atau nilai-nilai ini masuk ke pos akun ini di masing-masing. Sehingga saya akan menggunakan fungsi menggunakan fungsi SUMIF. Di sini range-nya kita pilih di jurnal ini karena di debit. Taruhlah E5 sampai dengan E5000, koma. Kemudian kriterianya adalah nama akunnya, koma. Yang ingin dijumlahkan adalah jumlah ini. Kemudian tekan enter. Nah, di sini yang jadi masalah adalah berarti kita harus mengetikkan nama akun yang ada di pos akun ini sama persis dengan yang ada di jurnal umum ini. Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan penulisan nama akun, saya akan menggunakan fungsi data validation. Kita bisa aktifkan fungsi itu di sini, di bagian data, kemudian data validation. Sebelumnya kita sort dulu semuanya, validation. Kita pilih list. Untuk source-nya kita klik ini, kemudian ke pos akun, kita sort semua nama akun, dan tekan enter, dan oke. Setiap kita klik sel ini, dia akan muncul nama-nama akunnya. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ketik pada nama akun. Begitu juga dengan yang ini, kita buatkan data validation-nya. List, source, enter, oke. Nah, kita lihat di sini juga terkena data validation. Kalau mau dinonaktifkan juga bisa. Misalnya di sini data validation, clear all, oke. Jadi untuk selanjutnya kita menggunakan fungsi data validation ini untuk meminimalisir kesalahan ketik nama akunnya. Oke. Ini kita sudah buatkan rumusnya. Sekarang kita buatkan rumus untuk yang kredit, sama dengan sum if kurung buka, range-nya adalah ini, titik 2 sampai 5000 aja, koma, samakan dengan ini, koma. Kemudian yang ingin dijumlahkan kolom ini, tekan enter. Kemudian kita mau smart copy ke bawah.
kita copy semua, tapi sebelumnya kita kunci dulu beberapa sel. Yang pos akun C4 ini untuk kas di tangan tidak perlu dikunci. Kemudian F5 sum range-nya, tekan enter. Untuk yang kredit, kunci ini, tekan enter. Nah, untuk saldo, karena kita akan menggunakan angka yang berada di saldo ini untuk laporan keuangan, kita tidak ingin ada yang bernilai negatif. Kita akan gunakan fungsi if di sini. If debit lebih besar atau sama dengan kredit, maka debit dikurang kredit. Kalau lebih besar kredit, berarti kredit dikurang debit. Enter, kita copy paste ini semua. Oke, udah masuk ini. Saldo di kas 5 juta, itu juga dengan modal 5 juta. Nah, angka ini kita tarik satu persatu ke laporan keuangan. Oke, diskon penjualan kita belum punya, penjualan bersih kita belum punya nih. Kayaknya salah, harus dibaikin dulu. Oke, kita tarik modal. Di sini kita ada kas. Kas itu masuk ke neraca saldo, kas di tangan. Kita cukup menggunakan fungsi sama dengan ini, saldo kas di tangan. Kemudian kas di bank sama dengan laporan keuangan, pos akun, kas di bank, enter. Peralatan sama dengan enter. Modal ini ngambilnya dari modal akhir karena ada investasi tadi. Nah, investasi ini kita nggak pakai saldo karena investasi itu kita ngambilnya dari akun modal lajur kredit, sedangkan untuk yang penarikannya menggunakan akun modal lajur debit. Dari laporan pendapatan ini ngambilnya dari sini. Kemudian kita bikin ini, kita isi 0 dulu. Ini kita jumlahkan sum ini untuk pinjaman, belum diambil ya, sum pinjaman ini, kita fungsi sum ini. Oke, kemudian laporan rugi laba ini kita gunakan fungsi if sama dengan if penjualan lebih besar dari biaya, maka penjualan dikurangi biaya. Jika salah, maka biaya dikurangi penjualan. Oke. Di sini kita juga menggunakan fungsi if penjualan lebih besar dari biaya, maka kita tulis di sini laba bersih, tanda kutip koma. Kalau salah berarti rugi bersih. Oke. Kemudian ini harusnya ada, ini harusnya penjualan. Di sini penjualan. Kemudian di sini ada diskon penjualan. Kemudian di sini ada penjualan bersih. Oke, ini didapat dari penjumlahan akun di sini. Ini juga sama dengan sum ini semua, tutup enter. Biaya listrik itu kita ambil dari pos akun, biaya listrik, enter. Biaya telepon ini, enter. Internet ini, enter. Penjualan ini
kebetulan kita belum punya. Oke, kita buatkan dulu diskon penjualan di sini. Kita bisa nambahin ini dan tidak mengganggu data validation tadi karena masih dalam range. Jadi kita add di tengah-tengah. Dalam kasus ini 301 kita masukkan ke 302 diskon penjualan. Dan ini cukup copy paste aja. Kalau kita cek ke jurnal sini, klik ya ini diskon penjualan. Kalau kita cek di pos akun, nilai 5 juta itu udah pindah ke diskon penjualan. Oke, bekerja dengan baik, kasih tangan, kemudian kita masukkan nilai saldo ini ke laporan keuangan sama dengan ambil dari pos akun diskon penjualan. Oke, untuk penjualan bersih berarti rumusnya sama dengan penjualan dikurangi dengan diskon penjualan. Oke, dan kita cek misalnya tanggal 2 kita beli komputer berarti peralatan nilainya misalnya 2.100.000. Kemudian di sini kas di tangan juga berkurang 2.100.000. Kita cek pos akun 5 juta, 2.900.000, peralatan 2.100.000, 5 juta keuangan. Oh, ini kenapa ini? Modal akhir ya. Ini modal akhir, modal awal tambah investasi kurang penarikan modal tambah laporan rugi laba. 5 juta pakai balance. Kemudian misalnya tanggal 3 ini misalnya jasa fotografi, jasa pemotretan, dokumentasi misalnya. Berarti ini kas di tangan sebesar taruhlah 2 juta misalnya, atau jangan 1.900.000 kas di tangan penjualan 1 juta. Misalnya penjualannya 2 juta, berarti kita harus menambahkan satu akun di sini, yaitu diskon penjualan sebesar 100.000. Oke. Cek di sini. Oke. Laba bersih masuk ke sini. Modal akhir masuk ke sini 6.900.000. Oke. Misalnya tanggal 5 bayar upah kru. Di sini atau jangan upah kru deh. Beli voucher listrik. Di sini biaya listrik. Kemudian misalnya 100.000, berarti ininya kas di tangan sebesar 100. Cek pos akun ya masuk, laporan keuangan masuk. Oke, misalnya beli atau bayar tagihan telepon, ya telepon 45.000, kas di tangan 45.000. Oke, sekarang kita coba di internet. Biaya bayar internet, misalnya 150.000, kas di tangan 150.000. Oke, masuk. Kita coba kas di bank, taruhlah ya misal tanggal 6 kita transfer dana kita dari kas masukin ke bank misalnya sebesar 1 juta.
Di sini kas di tangan 1 juta, sorry, berarti ini kas di bank 1 juta dan kas di tangan 1 juta. Kemudian oke, kita cek dulu. Sini ada pinjaman. Kita ambil contoh tanggal 7 kita melakukan pinjaman dari bank. Ini uangnya misalnya langsung masuk ke bank, berarti kas di bank. Misalnya kita minjam 12 juta, kemudian berarti pinjaman naik 12 juta. Kita cek. Oke. Oke, saya akan lanjutkan di lain waktu.